Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Malam. Malam ini aku akan bercerita tentang kisah misteri. Disclaimer dulu ya guys, cerita ini hanya fiktif belaga. Apabila terdapat kesamaan nama dan tempat dalam cerita ini, itu hanyalah kebetulan semata, tanpa ada unsur kesengajaan. Baiklah, tanpa berlama-lama, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya. Sejak kemarin-kemarin, aku sering memikirkan perubahan yang terjadi pada Raka. Kami sudah berteman lama, sejak bangku SMA. Dari dulu kami terbiasa bercerita apa saja tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kalau salah satu ada masalah, pasti langsung curhat. Kalau ada kabar bahagia, pasti langsung dibagi. Tapi entah kenapa, beberapa bulan terakhir, hubungan kami terasa seperti ada jarak yang tidak terlihat. Awalnya semua berjalan seperti biasa. Kami sering nongkrong di warung kopi dekat rumah, membahas hal-hal sepele seperti pekerjaan, drama kantor, dan rencana masa depan yang kadang hanya jadi bahan tertawaan. Raka dulu tipe orang yang hidupnya sederhana sekali. Bahkan kadang aku masih ingat bagaimana ia mengeluh kalau harus servis motor, atau ketika ia pusing karena tidak punya uang tambahan menjelang akhir bulan. Semua itu membuat perubahan yang terjadi pada dirinya terasa semakin sulit dipercaya. Suatu hari, aku melihat Raka datang dengan motor baru. Motor itu jelas bukan motor murah. Warnanya hitam doff, masih mengkilap dan suaranya halus sekali saat dinyalakan. Aku sampai berpikir mungkin ia sedang pinjam punya orang, karena aku tahu kondisi ekonominya tidak memungkinkan untuk beli motor semahal itu. Ketika aku bertanya, ia hanya tersenyum kecil. Rezeki tidak disangka, begitu katanya. Tidak ada penjelasan tambahan, tidak ada cerita detail. Biasanya kalau ada hal besar seperti itu, ia akan memulai cerita panjang dan penuh semangat. Tapi kali ini semuanya singkat, datar, seolah memang tidak ada yang perlu dijelaskan. Beberapa hari setelah itu, ia mengirim pesan bahwa ia baru saja mendapat kenaikan jabatan. Padahal baru beberapa bulan lalu ia mengeluh ingin resign karena tekanan kerja yang membuatnya stres. Tapi tiba-tiba ia naik posisi dan mendapatkan bonus besar. Lagi-lagi ini bukan hal yang mustahil, tapi perubahan secepat itu membuatku bertanya-tanya tanpa suara. Lalu ada satu hal lagi yang membuatku semakin heran. Raka pindah ke rumah baru. Katanya itu adalah rumah warisan keluarga jauh. Lokasinya agak terpencil, tapi rumahnya besar dan tampak kokoh dari luar. Ketika pertama kali aku datang, rumah itu terasa sangat sepi. Tidak ada tetangga yang benar-benar dekat. Halamannya luas dengan banyak pepohonan tinggi yang membuat suasana terasa teduh, tapi juga sedikit mencekam saat sore menjelang. Saat aku masuk untuk pertama kali, rumah itu tampak rapi, bersih, dan terawat. Tapi ada sesuatu yang aneh. Entah itu hawa dingin yang tiba-tiba muncul dari sudut ruangan, atau ruangan-ruangan kosong yang terasa terlalu sunyi. Tapi aku mencoba untuk tidak berpikiran macam-macam. Mungkin hanya perasaanku saja. Kami duduk di ruang tamu sambil ngobrol. Seperti biasa aku mencoba menggali cerita tentang perubahan hidupnya. Tapi responnya selalu sama. Pendek, tidak jelas, dan terkesan menghindar. Bahkan saat aku bertanya soal rumah ini, jawabannya hanya, warisan sudah lama tidak ditempati. Ketika aku meminta izin untuk melihat-lihat, Raka mempersilahkan. Tapi saat aku berjalan ke arah kamarnya, ia langsung berdiri dan berkata, "Kamarku berantakan, nanti saja lihatnya." Padahal dari luar terlihat justru rapi dan tertutup rapat. Aku tidak mau memaksa, jadi aku hanya mengangguk dan kembali duduk. Beberapa kali aku berkunjung setelah itu. Dan anehnya, ia selalu mencari alasan agar aku tidak masuk ke kamarnya. Kadang ia bilang lagi beres-beres, kadang bilang sedang banyak barang. Bahkan pernah ia bilang ada hewan liar yang masuk dan belum sempat diusir. Padahal itu alasan paling tidak masuk akal yang pernah aku dengar. Tapi aku diam saja. Ada juga satu hal yang selalu ia lakukan. Ia sangat tidak suka kalau aku masih berada di rumahnya melewati jam 10 malam. Pernah aku iseng-iseng tanya kenapa. Biar enak istirahat, jawabnya sambil tertawa kecil. Tapi tatapannya tidak ikut tertawa. Ekspresinya lebih mirip seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Suasana rumah itu selalu membuatku merasa ada sesuatu yang tidak benar. Kadang aku mencium bau anyir yang samar dari arah lorong. Kadang terdengar suara berisik seperti ada sesuatu yang bergerak di malam hari.
Tapi setiap kali aku tanya, Raka hanya bilang mungkin itu tikus atau suara angin. Namun puncak kecurigaanku terjadi pada suatu sore. Saat itu aku datang lebih awal. Raka sedang mandi, jadi ia memintaku menunggu di ruang tamu. Waktu itu rumah cukup sepi dan aku duduk sendirian sambil memainkan ponsel. Tapi tiba-tiba ada suara napas. Awalnya pelan, seperti seseorang menarik napas berat dari balik pintu kamar Raka. Napasnya panjang, dalam, dan terdengar tidak wajar. Aku sampai berhenti memainkan ponsel dan mencoba mendengar lebih jelas. Suara itu semakin lama semakin nyata. Aku menelan ludah. Itu bukan suara angin. Itu tidak mungkin suara tikus. Itu benar-benar suara napas manusia. Aku berdiri perlahan, mencoba memanggil Raka dari arah kamar mandi, tapi ia tidak mendengar karena suara shower. Dengan ragu aku melangkah mendekati pintu kamarnya. Napas itu semakin jelas terdengar. Ada ritme berat setiap hembusannya, seperti seseorang yang sedang bersembunyi dan menahan sesuatu. Aku hampir menyentuh gagang pintu, tapi tiba-tiba suara lain terdengar. Suara gesekan kayu, seperti sesuatu sedang merayap di bawah kasur. Degup jantungku langsung cepat. Aku mundur satu langkah. Kemudian langkah kaki Raka terdengar dari arah belakang. Ia keluar dari kamar mandi dengan rambut basah dan wajah sedikit pucat melihat aku berdiri dekat pintu kamarnya. "Kau dengar sesuatu?" Tanyanya cepat. Suaranya meninggi, seolah panik. Ada suara napas, jawabku pelan. Wajah Raka langsung berubah. Ia menelan ludah lalu berkata, "Pasti dari luar, angin. Rumah ini memang suka berisik." Tapi nada suaranya jelas tidak meyakinkan. Sejak hari itu, aku merasa ada batas yang tidak boleh aku lewati. Setiap kali aku mau datang, ia pasti memastikan aku datang di jam siang. Kalau sore sedikit telat, ia akan mengingatkan agar tidak menginap. Aku mulai berpikir Raka sedang terlibat sesuatu, tapi aku tidak mau langsung menuduh macam-macam. Namun semakin hari semakin jelas bahwa perubahan hidup Raka tidak terjadi begitu saja. Ada sesuatu yang ia simpan rapat-rapat, sesuatu yang tidak boleh aku lihat, sesuatu yang mungkin bahkan tidak boleh aku ketahui. Dan semua itu benar-benar terungkap ketika malam itu terjadi. Malam yang membuatku menyesal karena terlalu ingin tahu. Malam yang membuatku bertanya-tanya kenapa aku tidak pulang saja waktu itu. Malam ketika aku akhirnya melihat dengan mata kepala sendiri siapa, atau lebih tepatnya apa, yang sebenarnya tinggal di bawah kasur Raka. Sebelum malam itu datang, aku hanya bisa menduga. Tapi setelahnya, aku tidak bisa lagi tidur tanpa menyalakan lampu. Tidak bisa lagi melihat kasur tanpa merasa ada sesuatu yang bersembunyi di bawahnya. Dan aku mulai mengerti kenapa Raka selalu bilang jangan tinggal lewat jam 10 malam. Karena jam itu bukan hanya batasan untuk istirahat. Itu adalah batasan antara sesuatu yang masih bisa ditahan dan sesuatu yang keluar mencari makan. Malam itu sebenarnya tidak pernah aku rencanakan untuk menginap di rumah Raka. Aku hanya sedang apes saja karena hujan turun begitu deras, disertai angin kencang, petir yang menyambar hampir tiap beberapa menit, dan motorku yang tiba-tiba mogok tepat di depan rumahnya. Waktu itu sudah hampir jam 11 malam, jam yang selalu Raka hindari setiap kali kami berbicara tentang berapa lama aku boleh tinggal di rumahnya. Aku sempat ragu untuk mengetuk pintu, tapi mau bagaimana lagi? Aku tidak mungkin mendorong motor di tengah hujan lebat seperti itu. Saat aku mengetuk pintu, Raka membukanya cepat sekali, seolah sudah menungguku sejak tadi. Tapi wajahnya bukan wajah orang yang gembira menyambut kedatangan teman. Ekspresinya lebih mirip seperti seseorang yang sedang memikirkan hal buruk yang akan terjadi. Napasnya sedikit terburu-buru, matanya bergerak ke kiri dan kanan sebelum akhirnya ia mempersilahkan aku masuk. "Masuk dulu cepat," katanya dengan suara yang agak gemetar. Aku melangkah masuk sambil menyeka wajahku yang basah kuyup. Rumah itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Mungkin karena baju dan sepatuku basah, atau mungkin memang ada sesuatu yang membuat hawa rumah itu terasa tidak wajar setiap malam. Maaf ya, motorku mogok. Tidak bisa dinyalakan sama sekali," kataku sambil mencoba menenangkan suasana. Raka mengangguk. Tapi ia terlihat tidak fokus mendengar ceritaku. Ia menutup pintu dengan cepat dan menguncinya 2 kali, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya.
tinggal sini saja dulu. Besok pagiku antar pulang. Katanya suaranya kali ini lebih tenang, tapi aku tahu Raka sedang menahan sesuatu. Entah kenapa aku merasakan ada sesuatu yang ingin ia katakan tapi tidak jadi. Ia hanya berdiri sebentar sambil memandangi pintu, lalu berjalan ke ruang tamu. Kami duduk di sofa, menonton TV secara acak. Namun bukan film atau acara di TV yang membuatku susah fokus. Suasana rumah itu terasa semakin aneh. Hujan di luar semakin deras dan suara petir membuat jendela bergetar. Tapi yang membuat suasana semakin mencekam justru bukan suara dari luar, melainkan suara samar yang kembali muncul dari arah kamarnya. Suara napas itu lagi. Sepertilah seorang menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, berat, dalam. Dan tidak seperti suara napas manusia yang normal. Seperti ada yang menahan dirinya agar tidak bersuara terlalu keras, tapi tetap tidak bisa menahan napasnya yang bersuara ganjil. Aku menelan ludah dan berpura-pura fokus pada TV, tapi mataku terus terarah pada pintu kamar Raka. Setiap kali suara itu muncul, tubuhku merinding. Aku bukan tipe orang yang penakut, tapi suara napas itu rasanya terlalu hidup untuk diabaikan. Raka menyadarinya. Ia langsung mematikan TV, membuat suasana semakin sunyi. Ia kemudian menatap aku sebentar, lalu berkata, "Sudah malam, istirahat saja ya." Nada suaranya memaksa, tidak memberi ruang untuk menolak atau bertanya. Ia mengambil kasur lipat dari gudang kecil dekat dapur, lalu menggelarnya di ruang tamu. Saat itu aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin memang ia lelah, mungkin memang rumahnya berisik karena bangunan lama. Tapi kenyataan berikutnya membuat semua pemikiran itu hancur. Ketika aku hendak tidur, suara itu datang lagi. Kali ini lebih keras. Seperti seseorang menarik napas tepat di telingaku, padahal sumbernya datang dari kamarnya. Aku membuka mata dan menoleh. Raka di kamarnya, pintunya tertutup rapat. Tapi suara napas itu jelas terdengar dari balik tembok. Perlahan aku bangun suduk, mencoba memastikan apakah itu suara dari luar rumah. Tapi hujan yang berisik tidak menutupi suara itu. Suara itu jelas berasal dari dalam. Suasana semakin dingin. Seperti ada kabut tipis yang menyelinap masuk. Rasa penasaran bercampur rasa takut membuatku mengambil ponsel, menyalakan lampu kecil, lalu berjalan pelan menuju kamarnya. Setiap langkah terasa berat, seperti lantai menahan kakiku agar tidak mendekat. Tapi entah kenapa aku terus melangkah. Saat aku berdiri di depan pintu kamar, suara itu berhenti. Sunyi mendadak memenuhi seluruh rumah. Hujan pun terasa seperti meredah sejenak, seolah dunia ikut menahan napas. Tanganku gemetar saat hendak menyentuh gagang pintu. Aku mendorongnya sedikit. Ternyata pintunya tidak terkunci. Lampu di dalam kamar padam total. Gelapnya bukan gelap biasa. Gelap yang membuat mata terasa ditutup sesuatu. Gelap yang membuat jantung berdebar lebih cepat. Aku melangkah masuk satu langkah kecil. Lantai kamar lebih dingin dari lantai ruang tamu. Dindingnya seperti memantulkan hawa aneh. Aku mengarahkan cahaya ponsel ke lantai, lalu ke arah kasur. Tidak ada apa-apa, hanya kasur yang rapi, selimut terlipat baik, dan meja kecil di sampingnya. Namun, suara itu kembali muncul, tepat dari bawah kasur. Aku mengarahkan cahaya ponsel ke celah bawah kasur. Cahaya itu tidak langsung memperlihatkan apa-apa. Tapi ketika aku menurunkan tubuh sedikit dan mengintip lebih jelas, aku melihatnya. Ada wajah pucat, dengan mata hitam legam yang tidak memiliki bagian putih sama sekali. Kulit wajahnya sekering tanah retak, bibirnya sangat tipis, dan hidungnya seperti hanya garis kecil yang menempel di wajah. Tubuhnya menempel pada kayu kasur, merayap perlahan seperti cicak, tapi gerakannya terlalu kaku untuk disebut gerakan manusia. Matanya langsung menatap ke arahku. Tatapan itu membuat tubuhku kaku, tidak bisa bergerak sesaat. Lalu perlahan mulutnya terbuka sedikit. Dari celah bibir tipisnya keluar suara serak yang memanjang. Lapar. Suara itu seperti suara seseorang yang sudah lama tidak makan, memohon, atau mungkin mengancam. Aku tidak sempat memperkipitkan maknanya.
Yang aku pikirkan hanya bagaimana caranya keluar dari kamar itu secepat mungkin. Aku mundur tergesa-gesa hingga pantatku menabrak lemari kecil. Ponselku terjatuh, menimbulkan suara keras. Makhluk itu bergerak sedikit maju, seolah merespon suara benda jatuh. Di saat yang sama, pintu kamar terbuka dengan cepat. Raka muncul dengan wajah panik luar biasa. Ia langsung menarikku keluar dari kamar dengan membanting pintu dengan keras. Napasnya memburu, wajahnya pucat dan tangannya bergetar saat memegang bahuku. "Aku sudah bilang, jangan masuk kamar," katanya dengan suara serak yang terdengar seperti seseorang yang sedang menahan tangis. Aku hampir tidak bisa berbicara. Mulutku terbuka tetapi tidak ada kata yang keluar. Aku menatapnya dengan tatapan penuh ketakutan, bahkan mungkin ketidakpercayaan. Itu bukan suara angin, itu bukan tikus, itu bukan halusinasi. Aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya aku lihat. "Raka, itu apa?" Hanya itu yang bisa keluar dari mulutku. Raka menunduk, napasnya masih kacau. Aku bisa melihat matanya berkaca-kaca, seolah ia menyesali sesuatu yang sangat besar. Malam itu menjadi awal dari semua jawaban mengerikan yang tidak pernah ingin aku dengar. Malam itu, setelah pintu kamar dibanting oleh Raka, suasana rumah mendadak terasa seperti tenggelam dalam keheningan yang menekan dada. Suara hujan masih terdengar dari luar, tapi terdengar lebih jauh, seolah rumah itu berada di dunia yang berbeda. Aku masih berdiri mematung, tubuhku gemetar, dan pikiranku kacau. Gambar makhluk di bawah kasur itu terus muncul di kepalaku, seperti bayangan yang tidak mau hilang. Raka duduk di lantai, memegangi wajahnya dengan kedua tangan. Nafasnya tersengal-sengal. Aku belum pernah melihatnya seperti itu seumur hidupku. Bukan hanya ketakutan, tapi seperti seseorang yang sudah kelelahan menyimpan rahasia terlalu lama. Aku duduk perlahan di depannya, menunggu ia tenang. Dalam hati, aku ingin bertanya banyak hal, tapi lidahku seperti tidak bekerja. Rasa takut masih menahan semua pertanyaan di tenggorokanku. Butuh hampir 5 menit sampai akhirnya Raka bersuara. "Itu bukan makhluk liar," katanya dengan suara serak. Aku menelan ludah. Ucapan itu saja sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Raka menatapku, matanya merah, tapi bukan karena marah. Lebih seperti seseorang yang sudah lama tidak tidur. "Itu tumbal," ucapnya lirih. Aku merinding sampai tulang. Kata itu, tumbal, terasa seperti pisau dingin yang ditarik perlahan di punggungku. Aku berusaha memastikan aku tidak salah dengar. Maksudnya tumbal apa?" tanyaku pelan. Raka menarik nafas panjang sebelum menjawab. "Tumbal pesugihan." Jantungku berdegup keras. Entah kenapa, meskipun kata itu sudah sering ku dengar dalam cerita-cerita orang, mendengarnya langsung dari mulut teman sendiri membuat semuanya terasa jauh lebih nyata dan menakutkan. "Tapi itu kenapa ada di bawah kasurmu?" tanyaku lagi, meski tidak yakin apakah aku ingin tahu jawabannya. Raka menundukkan kepala seperti merasa bersalah karena keluargaku sudah terikat dengan pesugihan itu sejak lama. Banyak yang tidak tahu, bahkan aku juga baru tahu setelah ayahku meninggal. Ia berhenti sejenak untuk menarik nafas, lalu melanjutkan. "Dulu aku kira rumah ini cuma rumah warisan, tapi ternyata lebih dari itu. Rumah ini adalah tempat perjanjian dibuat. Penunggunya tidak boleh dipindahkan. Ia harus tetap tinggal di sini." Aku menelan ludah. Penunggu. Kata itu membuat makhluk di bawah kasur itu terasa jauh lebih menyeramkan. "Kenapa tinggal di bawah kasur?" tanyaku lagi, meski aku sendiri tidak yakin kenapa aku menanyakan hal seperti itu. Raka menggelengkan pelan. "Aku juga tidak tahu. Tapi sejak aku pindah, dia selalu di situ. Seperti sudah punya tempatnya sendiri." Aku mengingat nafas berat yang kudengar, kulit keringnya yang menempel di kayu,
dan cara makhluk itu menatapku seolah aku adalah makanan. Aku merasa mual, tapi memaksa diriku tetap mendengarkan. Raka melanjutkan, suaranya semakin lirih. Setiap malam, sebelum jam 10, aku harus memberi makan. Itu syaratnya. Kalau tidak, dia akan mencari sendiri. Aku merinding. Mencari sendiri, ulangku pelan. Raka mengangguk. Dan biasanya, dia akan memilih orang yang paling dekat denganku. Aku tersentak. Tiba-tiba aku sadar kenapa selama ini Raka selalu melarang aku datang malam-malam. Kenapa ia selalu buru-buru kalau sudah mendekati jam 10. Dan kenapa ia selalu terlihat gelisah kalau aku mulai mendekati kamarnya. Semua itu bukan sekedar alasan iseng. Itu semua untuk melindungiku. Aku tidak mau dia mengambil siapapun, termasuk kamu. Aku terdiam. Seketika semua potongan puzzle yang membingungkan selama berbulan-bulan mulai tersusun rapi. Motor baru, jabatan naik, rumah besar, harta yang datang tiba-tiba. Semuanya bukan keberuntungan. Itu adalah bagian dari perjanjian gelap yang diwariskan padanya. Kalau begitu, kenapa tidak dihentikan saja? Tanyaku sedikit putus asa. Raka tertawa kecil, tapi tawanya bukan tawa yang lucu. Lebih mirip tawa seseorang yang sudah kehilangan harapan. Kalau bisa dihentikan, keluargaku pasti sudah melakukan itu sejak dulu. Pesugihan itu seperti rantai. Siapa yang terikat tidak bisa lepas begitu saja. Kalau aku mencoba tabur, justru aku yang akan jadi makanan berikutnya. Aku menatapnya dengan campuran kasihan dan takut. Raka terlihat seperti seseorang yang hidup dalam penjara, tapi tidak bisa keluar. Ia bertahan bukan karena ingin, tapi karena ia tidak punya pilihan lain. Tapi kenapa kau tidak bercerita dari awal? Tanyaku sedikit putus asa. Karena semakin banyak yang tahu, semakin besar risikonya. Aku takut kamu kena dampaknya. Adi saja. Kamu hampir. Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi aku tahu maksudnya. Aku hampir diserang oleh makhluk itu. Hening memenuhi ruangan beberapa detik. Lalu Raka melanjutkan bicara dengan suara yang lebih berat. Makhluk itu sekarang semakin sering lapar. Aku tidak tahu kenapa. Biasanya cukup diberi makan sekali sehari, tapi belakangan ini dia meminta lebih. Aku tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar ke tengkukku. Rasa takut yang kurasakan sejak awal berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Raka? Tanyaku pelan. Apa yang selama ini kau gunakan untuk memberi makan? Raka terdiam lama, sangat lama. Matanya kosong, seperti seseorang yang terlalu lelah untuk menjelaskan barbarnya sebuah kenyataan. Akhirnya ia menjawab, tidak selalu manusia, awalnya tidak. Tapi sejak 2 minggu terakhir, sepertinya dia tidak mau makanan lain. Aku merasa darahku berhenti mengalir, perutku mual, tanganku dingin. Makhluk itu tidak sekedar menunggu. Dia memilih, dan malam itu, saat aku melihatnya merayap mendekat setelah ponselku terjatuh, aku sadar ia hampir memilih aku. Raka menatapku, suaranya hampir pecah. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa menahannya. Dia semakin kuat, semakin lapar, dan aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan kalau suatu hari dia memilih seseorang tanpa bisa aku cegah. Aku tidak tahu apa yang harus mengatakan apa. Dunia terasa berat, seolah dinding-dinding rumah itu ikut menyerap semua keputusasaan Raka. Lalu ia menambahkan satu kalimat yang membuat seluruh tubuhku merinding bukan main. Kamu harus janji, apapun yang terjadi, jangan pernah datang lagi malam-malam. Aku hanya bisa mengangguk pelan, tapi di dalam hatiku, sebuah pertanyaan besar menghantui pikiranku. Jika makhluk itu adalah tumbal, lalu tumbal yang sekarang dia beri makan, itu sebenarnya siapa? Aku tidak berani menanyakannya, dan Raka tidak berani menjelaskannya. Yang aku tahu adalah
Malam itu mengubah hidupku. Setiap kali aku melihat kasur, aku selalu merasa ada sesuatu yang sedang menunggu di bawahnya. Sesuatu yang lapar. Sesuatu yang tidak boleh disebut namanya. Dan yang paling menakutkan, aku merasa makhluk itu sudah melihatku. Dan ia tidak akan melupakan wajahku. Sejak kejadian malam itu, ketika saya melihat sendiri makhluk hitam besar seperti manusia, tapi merangkak di bawah kasur Indra, saya mulai menjauh perlahan. Saya masih berusaha bersikap biasa di depan Indra, tapi saya tahu ia bisa merasakan kalau saya berubah. Kontak mata kami berkurang, obrolan kami kaku, dan saya selalu mencari alasan untuk cepat pulang setiap kali dia mengajak nongkrong. Namun ternyata menjauh dari Indra bukan keputusan yang sesederhana itu. Karena setelah beberapa hari, justru keluarganya lah yang mulai mencari saya. Suatu sore saat saya baru tiba di rumah setelah pulang kerja, ada suara ketukan pelan di pintu. Ketukannya rapi seperti orang yang tidak ingin mengganggu tapi juga butuh perhatian. Ketika saya buka pintu, saya melihat seorang wanita sekitar umur 50-an berdiri dengan wajah pucat dan mata sembab. Saya tidak mengenalnya, tapi ia langsung menyebut nama saya. "Kamu temannya Indra, kan?" tanyanya dengan suara parau. Saya mengangguk pelan. Wanita itu menunduk, seolah menahan sesuatu agar tidak pecah keluar dari dadanya. "Saya ibunya." Saya mempersilakan masuk, meskipun hati saya tidak tenang. Dari tatapan matanya saja, saya bisa menebak kalau ia membawa beban besar. Kami duduk di ruang tamu, dan ia mulai bercerita tanpa saya perlu bertanya. "Ada sesuatu yang harus kamu tahu tentang anak saya," katanya, suaranya gemetar. "Indra berubah. Begitu cepat, begitu banyak." Saya terdiam. Kata-katanya sangat mirip dengan yang saya pikirkan selama ini. Ia melanjutkan, "Saya tahu dia menemui seseorang yang bukan manusia." Saya merasakan tengkuk saya merinding. Ibu Indra bercerita bahwa beberapa bulan lalu, Indra bertengkar hebat dengan ayahnya. Masalah ekonomi keluarga memang sudah lama jadi beban, tapi malam itu, entah bagaimana semuanya meledak. Setelah pertengkaran itu, Indra menghilang selama 3 hari dan kembali dengan wajah yang berbeda. Bukan secara fisik, tapi ada seseorang lain di balik sorot matanya. "Kamu pernah melihat sesuatu di rumahnya?" tanyanya pelan. Saya terdiam lama. Saya takut bicara jujur, tapi saya juga tidak sanggup berbohong. "Ada sesuatu di bawah kasurnya," jawab saya akhirnya. Saya tidak tahu itu apa, tapi bukan manusia. Ibunya menutup wajah dengan kedua tangannya, tubuhnya bergetar. Saya sudah menduga, Indra terikat pada pesugihan yang dijalankan oleh keluarga besar ayahnya. Tradisi lama yang seharusnya sudah ditinggalkan, tapi rupanya masih ada yang menyimpannya. Saya membeku. Keluarga ayahnya? Ayahnya dulu pernah terlibat, tapi berhasil keluar sebelum waktunya. Tapi pesugihan selalu menuntut, jika seseorang keluar, maka garis keturunannya yang akan dicari sebagai pengganti. Nafas saya tercekat. Jadi, Indra tumbal cadangan. "Sesuatu di bawah kasur itu," katanya dengan suara lirih. "Itu bukan penunggu yang disediakan untuk melindungi. Itu penjemput." "Penjemput apa?" "Penjemput nyawa." Ruang tamu mendadak terasa lebih sempit. Saya tidak sanggup bicara. Selama ini saya melihat perubahan Indra sebagai hal aneh, bahkan menakutkan. Tapi saya tidak pernah menyangka ada ancaman sebesar ini. Ibunya kemudian mengeluarkan amplop lusuh dari tas kecilnya. Ia memberikan amplop itu ke saya dengan tangan gemetar. "Indra menitipkan ini untukmu," katanya dengan suara gagap. "Dari 2 minggu lalu." Saya menelan ludah. 2 minggu lalu, sebelum semuanya menjadi semakin aneh. Saya membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada selembar kertas kecil berisi tulisan tangan Indra. Tulisan itu goyang seperti orang yang menulis sambil ketakutan atau sedang dikejar waktu. "Jika sesuatu terjadi padaku, jangan datang ke rumahku, jangan buka kasurku,
jangan panggil namaku setelah jam 2 malam. Saya merasakan bulu kuduk berdiri. Kata-kata itu terasa seperti peringatan terakhir dari seseorang yang tahu waktunya hampir habis. Ibunya menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Indra tahu apa yang mengejarnya tidak bisa dihentikan, tapi dia tetap berusaha melindungi orang yang dianggap penting. Saya terdiam. Sebagian dari diri saya ingin menyangkal, tapi ada bagian lain yang tiba-tiba sadar. Indra tidak pernah minta saya datang ke rumahnya malam itu. Saya yang datang sendiri karena curiga dan ingin memastikan. Dan saat saya melihat makhluk itu di bawah kasurnya, itu bukan hanya kebetulan. Ibunya memegang tangan saya dengan kuat. Indra meminta satu hal kepada saya. Jika suatu hari kamu melihat atau mendengar sesuatu dari rumah kami, jangan pernah mendekat. Saya mengangguk pelan. Tapi sebelum saya sempat bertanya lebih jauh, tiba-tiba ponsel ibunya berbunyi. Ia melihat layarnya, lalu wajahnya mendadak memucat seperti disedot warna. Itu dari nomor Indra. Jantung saya berdegup keras. Indra, di mana dia saat ini? Tanya saya. Tadi pagi dia menghilang, dan tidak ada yang tahu dia pergi kemana. Nada ring ponsel itu kembali berbunyi, kali ini dengan suara getar yang panjang. Ibunya menatap saya, ketakutan. Kamu dengar sendiri? Saya mengangguk. Ia mengangkat panggilan itu dengan tangan gemetar, menaruh ponsel dekat telinganya. Halo? Saya menunggu dengan tegang, tapi hanya ada suara napas berat di seberang. Napas yang sama seperti yang saya dengar malam itu di bawah kasur Indra. Napas panjang, dalam, dan tidak seperti manusia. Ibunya langsung mematikan panggilan sambil menahan jeritan. Saya berdiri dari sofa, jantung saya terasa ingin keluar dari dada. Bu, itu bukan Indra. Ia mengangguk sambil menatap saya dengan air mata mengalir. Saya tahu. Kami terdiam lama, hening tapi penuh tanya yang tidak berani diucapkan. Sampai akhirnya, ibunya menatap saya dengan wajah sangat pucat dan berkata, ada satu hal yang belum saya ceritakan. Saya menelan ludah. Apa itu, Bu? Ia menarik napas panjang sebelum bicara. Setelah Indra melakukan pesugihan itu, dia menuliskan satu nama pada ritualnya. Nama orang yang paling dia percaya untuk dijadikan ikatan. Saya merasakan tubuh saya terasa dingin. Nama itu adalah nama kamu. Dunia seperti berhenti. Di luar tidak ada suara, di dalam kepala saya hanya terdengar gema dari kata-kata itu. Nama saya. Saya ditulis sebagai ikatan pesugihan. Makhluk itu tidak hanya menjemput Indra, ia sedang mencari penggantinya. Dan saya kini menjadi bagian dari ritual yang tidak pernah saya pilih. Malam itu, saat ibunya pergi dengan langkah goyah, saya berdiri lama di depan pintu rumah. Saya tidak tahu harus merasa marah, takut, atau sedih. Yang saya tahu hanya satu. Sejak malam itu, tiap kali saya mencoba tidur, ada suara napas pelan di bawah kasur saya. Suara yang sama seperti yang saya dengar di rumah Indra. Napas panjang, dalam, dan tidak seperti manusia. Sejak malam ketika saya melihat sendiri makhluk hitam besar merangkak di bawah kasur Indra, hidup saya tidak pernah lagi sama. Setiap kali saya mencoba menenangkan diri dan berpikir semuanya hanya halusinasi, selalu ada satu kejadian baru yang membuat saya sadar kalau semua ini nyata. Bahkan jauh lebih nyata daripada yang saya harapkan. Hari demi hari setelah itu, Indra semakin menghilang dari hidup saya. Nomornya tidak aktif, rumahnya selalu gelap, dan keluarganya bahkan tidak tahu di mana dia berada. Sampai suatu sore, ibunya datang ke rumah saya dengan wajah pucat dan mata sembab. Saat itulah semua rahasia mulai terbongkar. Saya tahu pesugihan itu. Saya tahu Indra berubah. Tapi saya tidak pernah tahu kalau ia menuliskan satu nama untuk ikatannya. Satu nama yang akan menjadi pengganti jika ia gagal memenuhi perjanjian. Nama itu adalah nama saya. Sejak ibunya pulang, malam-malam saya berubah menjadi tempat paling mengerikan. Saya mendengar suara napas berat dari bawah kasur Indra. Setiap kali saya mematikan lampu, saya mendengar dentingan pelan seperti kuku panjang menyentuh lantai. Saya mencoba tidur di ruang tamu, tapi suara itu tetap mengikuti. Saya pindah tidur ke sofa,
tapi napas itu ada di belakang kepala saya. Seolah makhluk itu bukan tinggal di bawah kasur Indra, tapi mengikuti siapapun yang tertulis pada ritualnya, saya. Dan puncak semuanya terjadi pada malam itu. Tepat jam 2 pagi, ponsel saya berdering. Nomor tak dikenal. Saya hampir mengabaikannya, tapi ada perasaan dalam hati yang memaksa saya untuk mengangkat. Dan benar, saat saya menekan tombol hijau, hanya ada suara napas panjang, dalam, dan berat. Suara yang sama seperti malam ketika saya melihat makhluk itu pertama kali. Saya menutup telepon secepat mungkin. Namun, pada saat yang sama, ada ketukan dari arah kamar saya. Ketukan pelan, lalu semakin keras, dan semakin keras. Saya menggenggam dada, menahan napas, dan kemudian suara itu berhenti. Saya pikir semuanya selesai, tapi tiba-tiba lampu rumah mati. Suasana gelap total. Tidak ada suara sama sekali, kecuali detak jantung saya sendiri. Saya mengambil ponsel dan menyalakan senter. Cahaya kecil itu menembus gelap, tapi hanya sedikit. Perlahan, pintu kamar saya berderit terbuka. Tidak ada angin, tidak ada yang menyentuh gagang pintu, tapi pintu itu bergerak pelan, seperti didorong oleh sesuatu yang tidak terlihat. Saya mundur beberapa langkah, dan saat cahaya senter saya mengarah ke lantai kamar, saya melihatnya. Sebuah tangan hitam, panjang, kurus, dengan kuku yang runcing menjulur keluar dari bawah kasur saya. Tangan itu merayap, pelan-pelan, seperti merasa mencari arah. Lalu suara napas berat itu kembali terdengar, bukan dari ponsel, bukan dari dinding, tapi tepat dari bawah kasur saya sendiri. Saya jatuh duduk, ponsel saya bergetar dan hampir terlepas. Dan layar ponsel menampilkan satu pesan masuk dari Indra. Pesan itu hanya berisi 3 kata, "Jangan panggil aku." Belum sempat saya memahami maksudnya, tangan itu keluar lebih jauh. Diikuti wajahnya, wajah hitam seperti jelaga, mata cekung, dan mulut lebar tanpa bibir yang hanya mengeluarkan napas panjang dan berat. Saya membeku, tidak bisa bergerak. Makhluk itu mendongak, menatap saya langsung. Dan dari bawah kasur, terdengar suara lain, suara yang sangat familiar. Suara Indra. "Maafkan aku." Saya mencoba lari, tapi tubuh saya seperti terkunci. Mata saya tidak bisa berpaling pada makhluk itu. Ia merangkak keluar perlahan, satu langkah, kemudian langkah berikutnya. Seperti predator yang tahu mangsanya sudah tidak punya jalan keluar. Dan saat ia hampir sampai di kaki saya, lampu rumah menyala sendiri. Makhluk itu hilang seketika. Tidak ada jejak, tidak ada suara, tidak ada napas, hanya keheningan. Saya menangis tanpa suara, terduduk di lantai. Saya memaksa diri bangkit, memeriksa seluruh ruangan, membuka pintu depan, tidak ada siapapun. Saya pikir semuanya sudah berakhir, tapi saat saya kembali masuk kamar, saya melihat sesuatu yang membuat tubuh saya hampir jatuh lagi. Di bawah kasur saya, ada bekas goresan panjang, 6 garis hitam, dalam, seperti ditinggalkan oleh sesuatu yang memiliki kuku runcing. Dan persis di sampingnya, terdapat satu kalimat yang ditulis dengan goresan. "Kamu berikutnya." Sejak malam itu, saya tidak pernah tidur nyenyak lagi. Setiap ruangan yang saya masuki terasa seperti ada mata yang memperhatikan. Dan setiap jam 2 pagi, telepon saya selalu berdering. Selalu dari nomor tak dikenal, selalu dengan napas berat yang sama. Indra tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Tidak seorang pun tahu di mana dia berada. Dan saya hanya menunggu giliran saya tiba. Karena makhluk itu tidak akan berhenti. Ia hanya menunggu waktu. Dan setiap malam, tepat jam 2 pagi, suara napas itu semakin dekat, semakin jelas, seolah sudah berada tepat
di bawah kasur saya lagi. Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan cerita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa menyajikan tayangan yang lebih baik lagi. Saya Doni, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.